Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Di desa terpencil yang dikelilingi pegunungan kelam, seorang pemuda bernama Liang Xuanjing menjalani kehidupan sederhana. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang lemah, tubuhnya rapuh, dan tak pernah mampu mengangkat senjata layaknya pemuda lain di desanya. Orang-orang memandangnya dengan rasa kasihan bercampur hinaan, menganggap hidupnya tak akan pernah berarti di dunia yang penuh dengan para kultivator perkasa. Namun, ada satu hal aneh yang selalu menyertai Xuanjing, bayangannya. Setiap malam, ketika bulan tertutup awan dan cahaya menghilang, bayangannya sering terlihat bergerak sendiri, seolah memiliki kehendak. Terkadang, ia melihatnya tertawa tanpa suara. Terkadang pula, bayangan itu berdiri lebih dulu saat ia baru saja bangkit. Xuanjing mencoba menutup mata, menganggap itu ilusi, tapi ketakutan selalu merayap. Suatu malam, ketika ia kembali dari hutan membawa kayu bakar, seekor serigala hitam menerkamnya. Xuanjing menutup mata, pasrah menunggu gigitan maut. Namun, sebelum taring itu menyentuhnya, bayangannya bangkit dan merobek leher binatang itu dengan gerakan yang tak mungkin ia lakukan sendiri. Darah membasahi tanah dan serigala itu mati seketika. Tubuh Xuanjing gemetar, bukan karena selamat, melainkan karena ia tahu bayangan itu bukan sekadar ilusi. Keesokan paginya, desanya gempar. Warga menemukan bangkai serigala hitam yang konon hanya bisa dibunuh oleh seorang kultivator tingkat tinggi. Mereka curiga siapa yang melakukannya. Xuanjing hanya terdiam, tak berani mengatakan bahwa pembunuh sebenarnya adalah bayangan yang mengikuti langkahnya. Hari-hari berlalu. Seorang penguji dari sekte Bulan Hitam datang ke desa, mencari bibit murid baru. Semua pemuda diuji, termasuk Xuanjing. Hasilnya memalukan, ia sama sekali tak punya akar spiritual. Para tetua desa menggelengkan kepala, bahkan penguji sekte tertawa kecil. Namun, entah mengapa, penguji itu tetap memberinya kesempatan, mungkin karena belas kasihan. Xuanjing pun dibawa ke sekte, walau hanya untuk dijadikan pelayan rendahan. Di sekte, kehidupannya tak lebih baik. Murid-murid lain menghina dan menertawakan kelemahannya. "Kamu bahkan tak pantas disebut bayangan murid di sini," kata salah satu dari mereka sambil menendangnya. Kata-kata itu menusuk, tapi dalam hatinya Xuanjing tertawa getir. Mereka benar, aku memang cuman bayangan. Namun sebuah pertemuan mengubah segalanya. Di malam purnama, ketika ia membersihkan halaman sekte, seorang gadis berjubah hitam berdiri di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya dingin bagai bulan beku. "Namamu Liang Xuanjing?" tanyanya dengan suara datar. Xuanjing mengangguk, bingung. Gadis itu menatap ke tanah, tepat ke arah bayangannya. Bibirnya melengkung tipis. "Kau bukan manusia." Xuanjing tertegun, darahnya membeku. Tak ada orang lain yang pernah berkata seperti itu. Gadis itu memperkenalkan dirinya. Mo Yueling, murid inti sekte Bulan Hitam, salah satu yang paling berbakat. "Aku bisa melihat apa yang orang lain tak bisa lihat. Bayanganmu hidup dan bukan sekadar pantulan dirimu." Xuanjing tak sanggup menyangkal, tapi juga tak mampu mengaku. Mo Yueling hanya menatapnya lama lalu berbisik, "Kau harus hati-hati. Dunia ini tidak suka dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Cepat atau lambat, kebenaranmu akan diketahui. Dan ketika itu terjadi, semua akan mencoba menghancurkanmu." Malam itu, Xuanjing tak bisa tidur. Kata-kata Yueling berputar di kepalanya. Untuk pertama kali, ia merasa ketakutan bukan karena kelemahannya, melainkan karena keberadaan dirinya sendiri. Jika benar ia bukan manusia, lalu apa dirinya sebenarnya? Beberapa hari setelah pertemuan itu, Xuanjing mendapat tugas membersihkan halaman belakang sekte, tempat yang jarang dikunjungi murid lain. Saat ia sedang menyapu, suara berbisik terdengar di telinganya. Bukan dari manusia, tapi dari bayangannya sendiri. "Aku lapar," bisik suara itu, pelan tapi jelas. Xuanjing menjatuhkan sapu, jantungnya berdegup liar. Ia menatap bayangan hitam di bawah kakinya yang tiba-tiba tampak lebih pekat dari biasanya. Lalu, sekelebat cahaya api spiritual dari obor terdekat tiba-tiba padam, seolah tersedot ke dalam kegelapan itu. Bayangan Xuanjing bergetar, dan ia bisa merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya. Untuk pertama kali, ia sadar akan satu hal. Bayangan itu bukan hanya hidup, ia juga bisa menelan cahaya. Di kejauhan,
Mo Yueling berdiri di balik pepohonan, memperhatikan dengan mata yang berkilat dingin. Senyum samar muncul di wajahnya, senyum yang penuh rahasia. Menarik, gumamnya. Sangat menarik. Xuanjing memeluk dirinya sendiri, dilanda ketakutan dan rasa penasaran. Ia bukan lagi sekadar pemuda lemah yang diremehkan semua orang. Dalam dirinya, sesuatu yang jauh lebih gelap dan jauh lebih berbahaya telah bangkit. Dan malam itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Liang Xuanjing bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar manusia atau hanya bayangan yang menelan segalanya? Hari-hari di Sekte Bulan Hitam terus berjalan, namun Liang Xuanjing tidak bisa lagi melihat dirinya sama seperti dulu. Bayangan itu semakin sering bergerak tanpa perintah, kadang menoleh saat ia tak melakukannya, kadang melangkah setengah detik lebih dulu. Seolah-olah ada dirinya lain yang tinggal di kegelapan. Pada suatu malam, para murid baru dikumpulkan di alun-alun untuk menyaksikan uji dasar. Uji itu sederhana. Berdiri di atas batu spirit untuk mengukur kekuatan spiritual dan bakat kultivasi. Satu persatu murid melangkah maju, cahaya muncul di bawah kaki mereka, ada yang terang, ada yang redup. Saat giliran Xuanjing tiba, kerumunan murid sudah mulai berbisik dengan nada mengejek. Xuanjing berdiri di atas batu spirit, menunggu cahaya muncul. Namun, tak ada apa-apa. Batu itu tetap gelap, tak menunjukkan reaksi sedikit pun. Murid-murid pun tertawa terbahak-bahak. Lihat, batu itu bahkan menolak keberadaannya. Teriak salah seorang, namun di saat semua orang sibuk tertawa, sesuatu aneh terjadi. Bayangan Xuanjing merambat ke permukaan batu spirit. Batu itu, yang biasanya hanya menyerap energi terang, tiba-tiba meredup seperti diselimuti kegelapan. Sesaat, seolah semua cahaya di sekitarnya disedot. Suasana pun hening, tetua penguji terbelalak. Tidak mungkin, batu spirit tak pernah kehilangan cahayanya seperti itu, gumamnya. Tapi sebelum ada yang menyadari lebih jauh, bayangan itu kembali diam, dan batu spirit terlihat normal. Semua orang mengira itu hanya ilusi. Mo Yueling, yang diam-diam memperhatikan dari barisan atas, menatap Xuanjing dengan mata dingin. Ia tahu persis apa yang terjadi. Bayangan Xuanjing menelan cahaya batu spirit. Itu bukan ilusi. Itu kenyataan. Setelah uji selesai, Xuanjing ditugaskan membersihkan gudang obat-obatan sekte sebagai bentuk hukuman karena dianggap memalukan. Di tempat sunyi itu, ia kembali mendengar suara lirih dari bayangannya. Aku bisa lebih kuat, asalkan kau biarkan aku makan. Xuanjing menelan ludah. Ia tak mengerti apa maksud bayangannya. Namun, malam itu rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Ia menyalakan lentera kecil, lalu menaruhnya di tanah. Api redup itu bergetar, lalu sekejap padam tersedot ke dalam bayangan hitamnya. Tubuhnya gemetar ketika merasakan energi hangat mengalir dalam nadinya. Kau menelan api? Bisiknya pada dirinya sendiri. Bayangannya bergetar seolah mengangguk. Hari berikutnya, kabar beredar di antara para murid. Ada binatang roh kecil yang tiba-tiba mati dengan kondisi tubuh membusuk seolah diselimuti kegelapan. Beberapa murid ketakutan, berpikir ada kutukan di sekte. Xuanjing tahu bayangannya yang melakukannya. Ia sendiri mulai menyadari, semakin banyak cahaya atau energi yang ditelan, semakin kuat ia menjadi. Malam itu, Mo Yueling datang menghampirinya di gudang. Kau mulai belajar memberi makan bayanganmu, ucapnya datar, membuat Xuanjing tersentak. Gadis itu berjalan mendekat, mata hitamnya berkilau bagai bulan di balik kabut. Tapi kau masih bodoh. Kau pikir kau yang mengendalikan bayanganmu? Tidak, kau hanya wadahnya. Xuanjing menegang. Kata-kata itu menusuk dalam, membuatnya bertanya-tanya. Apakah dirinya memang tak lebih dari boneka bayangan? Kalau begitu, siapa aku sebenarnya? Tanyanya dengan suara serak. Mo Yueling hanya menatapnya lama, lalu menjawab. Kau harus mencari jawabannya sendiri. Tapi percayalah, semakin lama kau menutup mata, semakin cepat bayanganmu akan menelan dirimu. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan Xuanjing dalam kebingungan. Hari-hari berlalu, dan desas-desus tentang bayangan yang hidup mulai terdengar samar-samar di sekte. Beberapa murid mulai merasa takut berada di dekat Xuanjing, meski mereka tak tahu alasannya. Dalam diam, ia semakin terisolasi. Suatu malam, hujan deras mengguyur sekte.
kilatan petir membelah langit. Di tengah suara gemuruh itu, Xuanjing bermimpi aneh. Ia berdiri di sebuah ruangan gelap tanpa ujung, dikelilingi ribuan bayangan yang menatapnya dengan mata merah. Dari kegelapan itu, muncul sosok tinggi mengenakan jubah hitam. Wajahnya samar. "Akhirnya aku menemukanmu," suara berat itu bergema. "Kau, pewaris kegelapan, bayangan yang bisa melahap bintang." Xuanjing gemetar. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara pecah. Sosok itu tertawa pelan. "Aku Shen Qixuan, penguasa bayangan agung. Kau hanyalah awal. Jika kau terus hidup, kau akan menelan tubuhmu sendiri, dan setelah itu, galaksi tak lagi punya cahaya." Xuanjing terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Hujan di luar masih mengguyur deras, namun hatinya jauh lebih gaduh. Untuk pertama kali, ia merasakan bahwa bayangannya bukan hanya aneh, melainkan bagian dari takdir besar yang bisa menghancurkan dunia. Di kejauhan, di puncak menara sekte, Mo Yueling berdiri menatap ke arah kamarnya. Bayangan itu akan segera memilih, apakah kau yang menguasainya atau kau yang dimakan olehnya. Fajar menyingsing, kabut tipis menyelimuti lembah sekte bulan hitam. Liang Xuanjing duduk sendirian di tepi kolam batu, menatap bayangannya yang memantul di permukaan air. Bayangan itu bergerak seiring dirinya, tapi Xuanjing tahu, itu bukanlah sekadar refleksi. Ada tatapan lain, seolah dirinya yang lain sedang menatap balik, penuh rahasia dan kelaparan. Ketika ia hendak beranjak, terdengar teriakan keras dari arah lapangan pelatihan. Xuanjing berlari ke sana dan mendapati seorang murid muda sedang tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya kering, matanya kosong, seolah semua energi hidupnya disedot habis. Para murid panik, sementara para tetua sekte berusaha menenangkan keadaan. "Ini bukan luka biasa," ujar seorang tetua meneliti tubuh korban. "Energinya hilang, seperti ditelan kegelapan." Suasana menjadi mencekam. Semua murid saling pandang, ketakutan. Xuanjing menelan ludah. Ia tahu, bayangannya lah penyebabnya. Semalam, ia bermimpi berjalan dalam hutan, dan bayangannya menelan sesuatu. Rupanya itu bukan mimpi. Bayangan itu benar-benar memburu mangsa. Sore harinya, rumor mulai menyebar di sekte. Ada iblis bayangan yang berkeliaran, mencuri kehidupan murid-murid. Xuanjing merasa seluruh tatapan curiga tertuju padanya. Bahkan beberapa murid mulai menjauhi dirinya. Di saat yang sama, Mo Yueling kembali mendatanginya. Kali ini, tatapannya jauh lebih tajam. "Kau sudah merasakannya, bukan?" katanya sambil menyilangkan tangan di dada. "Bayanganmu lapar dan ia akan terus memangsa. Kau tak bisa menghentikannya hanya dengan niat." Xuanjing gemetar. "Kalau begitu, aku harus bagaimana?" tanyanya dengan putus asa. "Pelajari cara mengendalikannya," jawab Mo Yueling dingin. "Kalau tidak, kau akan dimangsa oleh bayanganmu sendiri, dan sekte ini akan memburumu sampai kau hancur." Perkataan itu menusuk jantungnya. Sejak saat itu, Xuanjing mulai berlatih diam-diam di hutan belakang sekte. Ia mencoba memanggil bayangannya keluar, mengendalikannya seperti tangan atau kaki. Awalnya gagal, bayangan itu memberontak dan justru menyerang dirinya sendiri. Tubuhnya terluka, darah keluar, tapi ia tidak berhenti. Malam demi malam, ia terus berusaha. Hingga suatu kali, di bawah bulan sabit, bayangannya tiba-tiba bangkit, membentuk sosok samar yang menyerupai dirinya. Mata hitam menyala, tubuh bergetar oleh kekuatan gelap. Untuk pertama kalinya, Xuanjing melihat dirinya, yang lain berdiri di hadapannya. "Siapa kau?" Xuanjing berbisik dengan suara bergetar. Bayangan itu tersenyum, bibirnya bergerak namun tanpa suara. Meski tanpa kata, Xuanjing bisa mendengarnya langsung di dalam kepalanya. "Aku adalah kau, dan lebih dari itu." Seketika, rasa takut bercampur dengan kegembiraan aneh menyergapnya. Ia merasa ngeri, tapi juga merasakan sebuah kekuatan yang seolah tak terbatas di depan matanya. Namun, pertemuan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat mendekat. Dari balik pepohonan, muncul sekelompok murid senior dengan wajah sinis. Pemimpin mereka, seorang bernama Wu Jinhai, menatap Xuanjing dengan penuh kebencian. "Jadi benar kau, iblis bayangan yang membunuh murid kita." Xuanjing terdiam, jantungnya berdegup kencang. Bayangannya bergeming di belakangnya, berdenyut bagai makhluk hidup. Wu Jinhai menghunus pedang spiritualnya.
Malam ini, aku akan membuktikan pada semua orang bahwa kau hanyalah kutukan yang harus dihapus. Teriaknya, lalu menyerang dengan kekuatan penuh. Refleks, Xuanjing mengangkat tangannya, meski ia tahu tubuhnya terlalu lemah untuk menahan serangan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangannya bergerak sendiri, menyelimuti pedang itu, menelan cahaya spiritual di dalamnya. Dalam sekejap, pedang Wu Jinhai menjadi kusam, kehilangan kekuatannya. Wu Jinhai terperanjat, matanya membelalak. Apa-apaan ini? Bayangan itu lalu melompat ke arahnya, menyerang bagai binatang buas. Wu Jinhai terlempar, tubuhnya terbanting keras ke tanah. Murid-murid lain menjerit ketakutan, tak berani mendekat. Xuanjing berdiri terpaku, tangannya gemetar. Ia tidak bermaksud melukai siapapun, tapi bayangannya bergerak seakan punya kehendak sendiri. Wu Jinhai bangkit dengan tubuh penuh luka, menatap Xuanjing dengan amarah bercampur ketakutan. Kau bukan manusia, teriaknya, lalu kabur bersama murid-muridnya. Sunyi kembali menyelimuti hutan. Xuanjing menatap bayangannya, yang kini perlahan kembali melekat di bawah kakinya. Tubuhnya lemas, napasnya terengah. Ia tahu, setelah kejadian ini, tidak ada jalan untuk kembali. Di atas cabang pohon, Mo Yueling menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Wajahnya tak berubah, dingin bagai es, tapi dalam hatinya ia berbisik, kekuatan itu semakin nyata. Dan cepat atau lambat, sekte ini akan gemetar hanya karena satu nama, Liang Xuanjing. Sejak insiden di hutan belakang, nama Liang Xuanjing mulai beredar di seluruh sekte Bulan Hitam. Para murid membicarakannya dengan bisik-bisik, sebagian ketakutan, sebagian lagi penuh rasa curiga. Bagi mereka, Xuanjing bukan lagi murid lemah yang bisa dihina, melainkan sesuatu yang tak mereka mengerti, dan itu jauh lebih menakutkan. Wu Jinhai, yang selamat dengan luka-luka parah, melaporkan peristiwa itu kepada para tetua sekte. Namun, anehnya, para tetua tidak segera menghukum Xuanjing. Mereka hanya menatapnya dengan pandangan sulit dibaca, seolah menimbang sesuatu yang lebih besar. Hal ini membuat Xuanjing semakin waspada. Di malam yang sunyi, Xuanjing duduk di kamarnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Bayangannya semakin sering berbicara di dalam pikirannya, meski tak ada suara nyata. Aku bisa memberimu kekuatan. Aku bisa membuatmu melampaui semua manusia. Biarkan aku menelan lebih banyak. Bisik itu. Xuanjing menggenggam kepalanya, berjuang melawan godaan itu. Ia takut kehilangan kendali. Namun, di dalam dirinya juga tumbuh rasa ingin tahu yang besar. Bagaimana jika benar? Bagaimana jika bayangan itu adalah satu-satunya jalan baginya untuk keluar dari nasib hina sebagai orang lemah? Keesokan harinya, ia dipanggil ke aula tengah. Para tetua sekte sudah menunggunya. Mo Yueling berdiri di samping mereka, wajahnya tetap dingin. Tetua utama, seorang lelaki tua bernama Elder Chu, menatapnya dengan sorot tajam. Liang Xuanjing, apa yang kau sembunyikan darimu sendiri? Xuanjing menunduk, hatinya berdebar keras. Ia tak bisa mengungkapkan kebenaran. Tapi sebelum ia menjawab, Elder Chu melanjutkan, ada sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang tak bisa kami pastikan, tapi jelas bukan hal biasa. Sekte membutuhkan kekuatan itu. Kata-kata itu membuat Xuanjing membeku. Mereka tidak ingin menghancurkannya. Mereka ingin memanfaatkannya. Mo Yueling akhirnya angkat bicara. Kalau ia dibiarkan tanpa kendali, ia bisa menghancurkan sekte dari dalam. Tapi kalau ia dilatih, ia mungkin bisa menjadi senjata terbesar sekte Bulan Hitam. Xuanjing mengangkat wajahnya, menatap Mo Yueling. Tatapannya tak memberi jawaban, hanya seakan-akan ia menempatkannya di atas papan catur. Malam itu, Xuanjing dipindahkan ke ruang pelatihan rahasia, sebuah gua bawah tanah yang hanya dipakai untuk eksperimen sekte. Dinding gua dipenuhi ukiran rune kuno untuk menahan energi liar. Elder Chu memberi instruksi singkat. Belajarlah mengendalikan kegelapanmu. Jika gagal, kau akan mati di sini. Di dalam gua, Xuanjing duduk bersila, mencoba memanggil bayangannya. Perlahan, kegelapan merayap dari bawah tubuhnya, membentuk sosok samar. Kali ini, ia berusaha mengendalikannya. Namun, bayangan itu menggeram, mencoba melompat ke arah dinding. Rune bergetar, menahan serangan itu. Peluh bercucuran dari kening Xuanjing. Ia sadar, bayangannya bukan sekadar alat,
ia adalah makhluk dengan kehendaknya sendiri. Untuk mengendalikannya, ia harus lebih dulu menaklukkannya. Hari berganti malam, malam berganti hari. Xuanjing berlatih tanpa henti, tubuhnya penuh luka akibat perlawanan bayangan itu. Tapi di setiap kegagalan, ia merasa sedikit demi sedikit mengerti. Bayangan itu bukan musuh. Ia adalah dirinya sendiri, sisi yang selalu disembunyikan. Pada malam ketujuh, sesuatu terjadi. Xuanjing duduk bersila dengan mata terpejam, membiarkan bayangan itu keluar sepenuhnya. Sosok hitam itu berdiri di hadapannya, dengan wajah persis dirinya, tapi dengan mata menyala merah pekat. "Kau tidak akan pernah bisa mengendalikan aku," bisiknya di dalam kepala Xuanjing. Xuanjing membuka mata, menatap balik. "Aku tidak ingin mengendalikannya, aku ingin menjadi satu denganmu." Bayangan itu menyeringai, lalu menyerangnya. Pertarungan sengit terjadi, bukan di dunia nyata, melainkan di dalam ruang kesadarannya. Cahaya dan kegelapan bertabrakan, suara jiwa bergema. Xuanjing hampir hancur, tubuhnya gemetar hebat, namun ia tidak menyerah. Akhirnya, di saat terakhir, ia merangkul bayangan itu. Rasa sakit luar biasa mengalir, seolah seluruh tubuhnya ditelan. Namun, alih-alih lenyap, bayangan itu menyatu dengan dirinya. Mata Xuanjing terbuka lebar, pupilnya berkilat hitam sebentar, sebelum kembali normal. Saat ia terbangun, ia merasakan kekuatan baru dalam nadinya. Bayangan itu tak lagi bergerak liar. Kini ia bisa mengendalikannya, membuatnya meluas, membentuk tombak atau rantai gelap sesuai keinginannya. Di luar gua, Mo Yueling mengamati dari jauh. Senyum samar muncul di wajahnya. Akhirnya, ia mulai melangkah ke jalan yang bahkan tubuh aslinya tak akan bisa jalani. Namun, di balik langit malam, jauh di luar sekte, seorang pemuda lain duduk di atas singgasana bercahaya. Liang Yuanze, tubuh asli Xuanjing, membuka matanya. Sejenak, ia merasakan sesuatu. Bayangannya sendiri bergetar, seakan meronta. Yuanze tersenyum tipis. "Jadi, bayanganku mulai memberontak? Bagus, mari kita lihat sejauh mana kau bisa bertahan." Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkelip, namun Liang Xuanjing duduk diam di tepi tebing sekte bulan hitam, menatap jauh ke kegelapan. Setelah seminggu penuh pertarungan batin, kini ia mampu mengendalikan bayangannya. Ia bisa memanggilnya, membentuknya, bahkan menyalurkan energi spiritual melalui kegelapan itu. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada perasaan asing yang terus mengganggunya, seolah bukan ia yang berkuasa, melainkan bayangannya yang tengah menunggu saat tepat untuk mengambil alih. Bayangannya muncul di sampingnya, meniru gerakan tubuhnya. Kali ini, Xuanjing mencoba sebuah teknik baru. Ia menyalurkan energi spiritual ke dalam bayangan, lalu membentuk tombak hitam pekat yang berdenyut seolah hidup. Ia mengangkatnya, menusukkan ke udara. Udara bergetar, menghasilkan riak gelap yang membuat bebatuan di sekitar pecah. Kekuatan itu membuatnya terperanjat. Namun, sebelum ia sempat merasakan euforia, suara lirih terdengar dalam kepalanya. "Kekuatan ini bukan milikmu. Aku hanya membiarkanmu meminjamnya." Xuanjing menggertakkan gigi. "Kalau begitu, biarkan kita saling membutuhkan. Aku tak akan melepaskanmu dan kau tak bisa hidup tanpaku." Keesokan harinya, sekte kembali digemparkan. Ada 2 murid yang ditemukan mati dengan tubuh kering, sama seperti korban sebelumnya. Para tetua mulai melakukan penyelidikan besar-besaran. Bisikan semakin keras. Iblis bayangan telah masuk ke dalam sekte. Sebagian murid mencurigai Xuanjing, tapi mereka tak punya bukti nyata. Wu Jinhai yang masih menyimpan dendam memanfaatkan keadaan itu. Ia menyebarkan kabar bahwa Xuanjing adalah biang kerok dari semua kejadian. Banyak murid mulai menatap Xuanjing dengan benci, meski takut untuk mendekatinya. Di tengah suasana mencekam itu, Mo Yueling memanggilnya ke sebuah ruangan sunyi di dalam sekte. "Kau harus pergi dari sini untuk sementara," katanya. "Kalau kau tetap tinggal, murid-murid akan menuntut darahmu, dan para tetua mungkin akan mengorbankanmu demi menenangkan sekte." Xuanjing menatapnya, bingung. "Kemana aku harus pergi?" Mo Yueling memberikan sebuah gulungan kuno. Di luar pegunungan ini, ada sebuah lembah bernama Lembah Sunyi. Tempat itu adalah kuburan bayangan yang telah mati. Jika kau berani ke sana, kau bisa menemukan jawaban lebih dalam tentang dirimu. Xuanjing menerima gulungan itu dengan tangan gemetar. Ada sesuatu dalam mata Yueling yang membuatnya tak bisa menolak.
Entah mengapa, gadis itu seakan mendorongnya ke jalan yang lebih gelap, tapi juga jalan yang tak bisa ia hindari. Malam itu, Xuanjing menyelinap keluar dari sekte. Bayangannya merayap, menutupi langkah kakinya agar tak terdengar. Perjalanan menuju lembah sunyi penuh bahaya. Binatang roh berkeliaran, kabut hitam menutupi jalan, dan suara-suara aneh bergema dari kegelapan. Namun, bayangannya menelan setiap serangan, seakan melindunginya. Setelah berhari-hari berjalan, ia tiba di lembah sunyi. Tempat itu bukan sekadar lembah biasa. Tanahnya hitam legam, udara berbau kematian, dan ribuan bayangan samar bergerak di permukaan tanah. Xuanjing merasa seolah melangkah ke dunia lain. Ketika ia berdiri di tengah lembah, suara berat menggema di sekitarnya. Kau datang akhirnya. Dari kegelapan, muncul sosok raksasa yang seluruh tubuhnya terbuat dari bayangan. Matanya merah membara. Itu adalah sosok yang muncul dalam mimpinya. Shen Qishuan, penguasa bayangan agung. Xuanjing menelan ludah, tubuhnya menegang. Kau nyata? Shen Qishuan tertawa. Suara tawanya bergema seperti ribuan bisikan. Nyata? Bayangan tidak butuh nyata. Kami selalu ada, bahkan ketika cahaya padam. Xuanjing berusaha menguatkan diri. Apa yang kau inginkan dariku? Sosok itu menatapnya lama, lalu berkata, kau berbeda dari bayangan lain. Kau bukan sekadar pantulan. Kau adalah bayangan yang terlahir dengan kehendak. Kau bisa menelan, bukan hanya mengikuti. Dan itu membuatmu berbahaya. Kata-kata itu membuat jantung Xuanjing berdetak kencang. Berbahaya untuk siapa? Shen Qishuan tersenyum samar. Untuk tubuh aslimu, Liang Yuanze. Mata Xuanjing melebar. Nama itu menusuk hatinya. Kau tahu tentang dia. Lebih dari yang kau bayangkan, jawab Shen Qishuan. Yuanze adalah tubuh aslimu, tapi kaulah bayangannya. Seharusnya kau hanya mengikuti dan lenyap bersama waktu. Tapi entah bagaimana, kau mendapat kesadaran sendiri. Dan kini kau bisa memilih tetap menjadi bayangan yang patuh atau melahap tubuh aslimu dan menggantikannya. Xuanjing terdiam, tubuhnya gemetar. Pikiran itu terlalu gila untuk dipercaya, tapi di hatinya ada getaran aneh. Sebuah dorongan yang seakan memang sudah lama ada. Shen Qishuan mendekat, tubuh bayangannya bergemuruh bagai lautan hitam. Jika kau ingin bertahan, kau harus melawan tubuh aslimu. Kalau tidak, ia yang akan menghancurkanmu. Pilihlah Liang Xuanjing. Apakah kau ingin tetap hanya sebagai bayangan atau menjadi bayangan yang menelan galaksi? Malam itu, di tengah lembah sunyi, Liang Xuanjing menatap kegelapan yang tak berujung. Untuk pertama kali, ia merasa bahwa takdirnya bukan lagi miliknya. Ia sedang berdiri di persimpangan yang akan menentukan apakah ia akan lenyap atau menjadi sesuatu yang bahkan para dewa tak bisa hapus. Bayangan Liu Yun berjalan di antara kota-kota kecil yang mulai diselimuti kekacauan. Sejak berita tentang keberadaan entitas bayangan abadi tersebar, sekte-sekte kecil dan para pemburu kekuatan turun tangan memburu. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka incar bukan sekadar manusia, melainkan perwujudan kehampaan yang lapar. Di pasar yang ramai, anak-anak berlari ketakutan saat bayangan dari tubuh Liu Yun menetes, menelan cahaya matahari seakan hari mendadak sore. Lian Hua mencoba mengingatkan Liu Yun agar tidak memicu kepanikan. Namun, semakin ia menahan bayangan itu, semakin haus kehampaan di dalam dirinya. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, dan dunia seakan mendorongnya untuk melepaskan kekuatan yang ia sembunyikan. Bayangan itu menuntut tumbal, menuntut kehidupan untuk tetap eksis. Di sisi lain, Yuanzi menyusuri jejak kehancuran yang ditinggalkan oleh Liu Yun. Ia menyadari ada pola dalam setiap kota yang terkena serangan bayangan, titik-titik tertentu yang membentuk formasi kuno. Formasi itu mengingatkannya pada diagram Swallowing Star, sebuah teknik terlarang dari zaman purba yang diyakini bisa melahap galaksi bila diaktifkan sepenuhnya. Yuanzi menggertakkan giginya. Jika benar Liu Yun adalah inti dari formasi itu, maka bukan hanya dunia ini yang akan binasa, melainkan dimensi-dimensi lain pun akan runtuh ke dalam kehampaan. Ia tidak tahu harus membunuh sahabatnya atau mencari cara lain, tapi waktu tidak memihaknya. Di dalam markas tersembunyi, Guanyin duduk bermeditasi di atas hamparan bunga kering yang seakan memancarkan kesedihan. Ia melihat bayangan Liu Yun bukan sebagai malapetaka semata,
tapi juga sebagai jembatan menuju sesuatu yang belum pernah ada, keseimbangan antara bentuk dan ketiadaan. Ia berencana menemui Liu Yun, bukan untuk melawan, melainkan untuk berbicara. Ketika malam jatuh, Liu Yun tidak mampu lagi menahan. Tubuhnya bergetar hebat, darah keluar dari pori-porinya, dan bayangan yang menempel pada dirinya tumbuh seperti monster dengan ribuan lengan hitam yang melilit langit. Lian Hua menjerit, memohon padanya agar sadar, tapi mata Liu Yun telah kehilangan fokus, dipenuhi oleh kilau bintang yang runtuh. Dalam keadaan itu, Liu Yun melihat sesuatu yang berbeda. Di dalam gelap, ada sosok bayangan lain yang tersenyum padanya. Akhirnya kau menuruti panggilan, kata sosok itu dengan suara yang terdengar seperti bisikan seluruh galaksi yang runtuh. Ia menyebut dirinya Hei Yun, cerminan murni dari kehampaan yang melahirkan Liu Yun. Pertemuan ini mengguncang batin Liu Yun. Selama ini, ia mengira ia adalah makhluk aneh yang terjebak di dunia manusia. Tetapi ternyata ia hanya fragmen kecil dari kehampaan agung yang lebih besar. Hei Yun menawarinya kekuatan penuh dengan syarat, menyerahkan sisa nurani yang masih ia pertahankan. Lian Hua berusaha menghentikan proses itu dengan memeluk tubuh Liu Yun yang mulai larut dalam kabut hitam. Tangisnya menggema, menahan, seakan bayangan tidak bisa menelan sepenuhnya. Sekilas, mata Liu Yun kembali jernih, dan ia menyadari sesuatu, bahwa keberadaannya bukan hanya untuk menelan, tapi juga untuk memilih. Yuanzi tiba di tempat itu, melihat langit sudah setengah tertutup bayangan. Dengan teriakan lantang, ia menghunus pedang spiritualnya dan menantang Hei Yun. Namun, Hei Yun hanya tertawa, tubuhnya pecah menjadi ribuan bintang hitam yang melayang di angkasa, menutupi segala cahaya. Guanyin akhirnya muncul, melangkah ringan ke tengah pusaran bayangan. Suaranya tenang namun tajam. Bayangan tidak selamanya berarti kegelapan. Bahkan gelap bisa melahirkan makna bila diberi alasan untuk ada. Kata-katanya menembus hati Liu Yun yang bergetar. Dalam dilema itu, Liu Yun harus memilih. Menelan dirinya sendiri dan menjadi bagian dari Hei Yun, atau menolak panggilan kehampaan dan membayar harga dengan seluruh jiwa serta eksistensinya. Bayangan di sekitar mereka berhenti bergerak, seolah menunggu keputusan terakhir dari sang pewaris kegelapan. Langit malam itu berubah hening, tak ada bintang tersisa. Semua menanti apa yang akan dipilih oleh bayangan yang mulai menyadari dirinya bukan sekadar alat kehancuran, melainkan kunci yang menentukan arah galaksi. Apakah Liu Yun akan menyerah pada panggilan Hei Yun atau menemukan jalannya sendiri? Bayangan membisu, tapi dunia bergetar menanti. Liu Yun berdiri di tengah kehampaan yang menelan separuh langit. Bayangan hitam pekat berputar di sekelilingnya, membentuk spiral yang menjulang hingga ke bintang-bintang yang kini redup. Sosok Hei Yun berdiri tepat di hadapannya, wajahnya menyerupai Liu Yun. Hanya saja lebih dingin, lebih kosong, seakan seluruh kehidupan sudah terhapus dari matanya. Aku adalah dirimu yang sejati, bisik Hei Yun, setiap kata bagai gema ribuan dunia yang runtuh. Mengapa kau menolak asalmu? Bukankah rasa sakitmu, penolakan dunia terhadapmu, sudah cukup membuktikan bahwa kau bukan milik mereka? Liu Yun terdiam. Kata-kata itu menusuk karena di dalam dirinya ada kebenaran yang sulit disangkal. Sejak lahir, ia selalu merasa asing, seakan dunia menolak keberadaannya. Namun, ingatan akan tawa kecil Lian Hua, kesetiaan Yuanzi, dan ketenangan Guanyin membuatnya goyah. Apakah benar ia hanyalah kehampaan tanpa arti? Bayangan-bayangan di sekeliling mulai berbisik, mengulang-ulang kata menelan, 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 hingga membentuk nyanyian aneh. Tubuh Liu Yun semakin berat, seolah ditarik masuk ke pusaran. Hei Yun mengulurkan tangan, senyum dinginnya memperlihatkan janji kekuatan tak terbatas. Lian Hua berlari ke arahnya, meski tubuhnya hampir lenyap di telan kabut gelap. Ia berteriak, "Liu Yun, kau mungkin bayangan, tapi kau adalah bayangan yang memberiku cahaya. Jangan biarkan dirimu hilang." Suaranya bergetar, matanya penuh air, namun ketulusannya menusuk menembus kegelapan. Hei Yun menoleh ke arah Lian Hua, wajahnya berubah masam. Kau sekadar manusia rapuh yang mencoba mengikat sesuatu yang jauh melampaui pemahamanmu. Diamlah sebelum aku menelammu juga. Seketika, ribuan tangan bayangan keluar mencoba meraih Lian Hua. Yuanzi melompat ke depan,
pedang spiritualnya menyalakan kilatan biru yang menembus tangan-tangan itu. "Selama aku masih berdiri, kau tidak akan menyentuhnya," teriaknya. Namun, setiap kali ia memotong satu tangan bayangan, 10 lainnya muncul. Nafasnya mulai terengah, tapi tekadnya tidak goyah. Guanyin melangkah perlahan ke tengah pusaran, tubuhnya dilapisi aura yang lembut namun kokoh. Ia memandang Heyun dengan tatapan tenang. "Bayangan murni tanpa bentuk, kau memang kuat. Tapi tanpa tujuan, kekuatanmu hanya akan berputar dalam kehampaan. Kau lupa satu hal, bahkan kehampaan pun butuh makna." Kata-kata itu membuat Liu Yun terdiam. Untuk pertama kalinya, Heyun terlihat terguncang. Senyumnya pudar dan suara di sekitarnya berhenti berbisik. Ia menatap Guanyin dengan tatapan murka. "Makna? Aku adalah akhir dari semua makna. Aku tidak butuh alasan untuk ada. Aku ada karena segalanya harus lenyap." Liu Yun menggenggam kepalanya, berjuang melawan dua suara yang bertarung di dalam pikirannya. Satu sisi memintanya menyerah dan menjadi bagian dari kehampaan abadi. Sisi lain yang lebih samar mengingatkannya bahwa ia bisa memilih, bahwa ia tidak harus menjadi cermin sempurna dari Heyun. Dalam sekejap, bayangan di tubuh Liu Yun meledak, menyebar seperti tinta ke seluruh angkasa. Suara-suara menjerit, bintang-bintang terhisap, bahkan tanah di bawah mereka mulai retak. Dunia bergetar hebat, semua orang menahan napas. Namun, alih-alih lenyap, Liu Yun berdiri tegak di tengah pusaran itu. Mata kirinya gelap sepenuhnya, seperti jurang tak berujung, sementara mata kanannya menyala seperti bintang biru yang menolak padam. "Aku bukan dirimu sepenuhnya," katanya pelan, tapi suaranya mengguncang langit. "Aku bukan sekadar bayangan dan aku bukan manusia. Aku adalah pilihan." Heyun menatapnya dengan tatapan tajam, wajahnya berubah menjadi amarah murni. "Kau berani menentang asalmu sendiri?" Tubuhnya mulai bergetar, pecah menjadi bentuk naga hitam raksasa yang memenuhi cakrawala. Sementara itu, Lian Hua, Yuanji, dan Guanyin hanya bisa menatap Liu Yun. Mereka sadar, pertarungan ini bukan sekadar tentang menyelamatkan dunia, tapi tentang keputusan Liu Yun apakah ia akan tetap menjadi dirinya atau sepenuhnya menjadi kegelapan. Di bawah langit yang sudah tanpa cahaya, suara Liu Yun menggema sekali lagi. "Jika aku harus menelan sesuatu, maka aku akan menelan takdirmu, Heyun." Dan dengan itu, pertarungan sejati dimulai. Langit terbelah seketika ketika Liu Yun melesat ke arah naga hitam raksasa yang merupakan perwujudan Heyun. Tubuhnya bercahaya setengah gelap, setengah terang, menciptakan kontras yang menyalakan jagat yang hampir tenggelam dalam kehampaan. Setiap langkahnya seolah menggetarkan inti dunia. Heyun meraung, suaranya menumbangkan gunung-gunung jauh di horizon. Tubuh naga itu membentang sejauh mata memandang, sisiknya hitam legam berkilau, seakan terbuat dari kegelapan murni. Dari mulutnya keluar semburan kabut kehampaan yang menghapus apapun yang disentuh. Tanah, udara, bahkan suara itu sendiri hilang dalam sekejap. Liu Yun mengangkat tangannya, aura bercampur antara bayangan dan cahaya mengalir di tubuhnya. Ia mengerahkan kekuatan, dan dari telapak tangannya tercipta lingkaran yang berputar antara dua warna, biru, terang yang berdenyut, dan hitam pekat yang beriak seperti tinta. "Ini bukan kekuatanmu lagi, Heyun. Ini kekuatanku." Dua energi itu meledak bertabrakan, menciptakan gelombang dahsyat yang menyapu. Yuanzi hampir terhempas, namun Guanyin melindunginya dengan lapisan spiritual yang menenangkan, meski tubuhnya gemetar menahan tekanan. Lian Hua, yang matanya masih berlinang, berdoa dalam hati agar Liu Yun tidak lenyap dalam tabrakan itu. Pertarungan berlangsung begitu cepat hingga mata manusia biasa tak mampu mengikutinya. Bayangan Liu Yun terus menembus tubuh naga Heyun, namun setiap serangannya seakan hanya menyayat ilusi. Heyun tertawa keras. "Kau pikir kau bisa menelan kehampaan dengan kehendak semu? Kau masih terlalu kecil untuk melawan takdirmu." Namun, setiap kali tubuh Liu Yun hampir terhapus, cahaya di matanya kembali menyala, seakan ada sesuatu yang menariknya kembali. Suara samar terdengar di dalam pikirannya, suara tawa kecil Lian Hua, suara tegas Yuanji, dan suara menenangkan Guanyin. Bukan sekadar memanggilnya, tapi mengikatnya. Niat mereka adalah maknaku. Liu Yun berbisik dan tubuhnya tiba-tiba meledak dalam aura yang lebih besar. Kini, bukan hanya bayangan dan cahaya yang berputar, tapi juga pola-pola misterius muncul di sekelilingnya.
membentuk ratusan simbol kuno yang berkilauan. Heyun menatap simbol itu dengan terkejut. Itu bukan milikmu. Itu adalah hukum pertama sebelum kehampaan lahir. Untuk pertama kalinya, suaranya dipenuhi rasa takut. Liu Yun mengepalkan tinjunya, simbol-simbol itu berputar mengelilinginya. Kau benar, ini bukan milikku, tapi karena kau ada, aku pun ada. Dan karena mereka percaya padaku, aku bisa menciptakan. Ia melompat, menembus dada naga hitam itu. Ledakan cahaya dan bayangan meledak begitu dahsyat hingga cakrawala pecah menjadi ribuan serpihan. Suara dunia sendiri meraung, seperti enggan menanggung kekuatan itu. Tubuh Heyun mulai retak, sisik-sisik hitamnya rontok menjadi debu kehampaan. Namun dari setiap retakan, tangan-tangan bayangan muncul berusaha mencengkeram Liu Yun. Kau tidak bisa memutusku, aku adalah asalmu, aku adalah akhirmu. Jika kau menelanku, kau akan lenyap bersamaku. Liu Yun menatap ke arah teman-temannya dari jauh, lalu menutup matanya. Kalau begitu, aku akan lenyap sambil tetap menjadi diriku. Dan itu lebih baik daripada menjadi kehampaan tanpa makna. Dalam detik itu, Liu Yun meledak bersama Heyun. Gelombang cahaya dan kegelapan menyapu segalanya, menelan seluruh langit dan bumi. Lian Hua menjerit memanggil namanya, Yuanzi menahan Lian Hua agar tidak ikut tertarik, dan Guanyin hanya bisa menutup mata, wajahnya penuh kesedihan. Dunia berubah menjadi putih menyilaukan, lalu sunyi. Ketika debu mereda, yang tersisa hanyalah kehampaan hening. Tidak ada Liu Yun, tidak ada Heyun, hanya ruang kosong yang bergetar, seakan menunggu sesuatu lahir kembali. Namun di dalam kehampaan itu, sebuah suara samar berbisik, "Aku belum hilang." Kehampaan yang ditinggalkan setelah ledakan itu terasa berbeda. Bukan lagi kekosongan murni yang dingin dan asing, melainkan hening yang penuh ketegangan, seakan ada sesuatu yang bernafas di dalamnya. Lian Hua, Yuanzi, dan Guanyin berdiri di tepi jurang dunia yang terbelah, menatap putih tanpa batas. "Liu Yun," bisik Lian Hua. Suaranya bergetar. Tangannya gemetar mencoba meraih sesuatu yang tak terlihat. Air matanya menetes, namun langsung menguap begitu menyentuh cahaya putih itu. Ia merasa seperti sedang berbicara pada roh, bukan pada manusia. Yuanzi memejamkan mata, tubuhnya masih dipenuhi luka dari benturan energi tadi. "Aku tidak merasakan auranya, tapi aku tidak percaya dia sudah lenyap. Dia bukan orang yang akan begitu saja menyerahkan dirinya pada kehampaan." Suaranya tegas, meski hatinya sendiri penuh keraguan. Guanyin menunduk, meletakkan telapak tangannya pada lantai kosong yang terasa seperti kaca. Suara halus terdengar ketika ia menggumamkan mantra. Lapisan cahaya biru samar muncul, memperlihatkan bekas jejak energi yang masih tersisa. Dia meninggalkan jejak. Liu Yun tidak hancur. Ia menolak hukum dasar kehampaan. Tiba-tiba, dunia putih itu bergetar. Retakan halus terbentuk di kejauhan, menjalar seperti kaca pecah. Dari dalam retakan itu, suara samar terdengar, suara yang pernah mereka dengar ribuan kali, namun kini penuh gema. "Aku hanya bayangan, tapi bayangan ini masih berdiri." Lian Hua menjerit, suaranya pecah. "Itu dia, itu suara Liu Yun." Ia berlari ke arah retakan, meski Yuanzi berusaha menahannya. Namun sesuatu dari dalam retakan mengulurkan bayangan tipis, menyentuh jemari Lian Hua. Rasanya dingin sekaligus hangat, nyata sekaligus ilusi. Retakan itu melebar, dan dari dalamnya muncul sosok Liu Yun. Tubuhnya kini tak lagi sepenuhnya manusia. Setengah tubuhnya adalah cahaya yang berdenyut, setengah lagi adalah bayangan pekat yang bergerak seperti asap. Matanya berwarna abu-abu, tak lagi sekadar hitam atau putih, seakan menampung keduanya. Liu Yun. Lian Hua menutup mulutnya dengan kedua tangan, air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. "Kau kembali, tapi apa yang terjadi padamu?" Liu Yun menatap telapak tangannya, melihat jari-jarinya yang separuh transparan. "Aku menelan Heyun, tapi sebagian dari kehampaan itu ikut menelan aku. Aku bukan manusia lagi. Aku sesuatu di antara cahaya dan ketiadaan." Yuanzi maju selangkah, menatapnya dengan tajam. "Apapun kau sekarang, kau tetap saudara kami. Tapi kau harus jujur. Apakah kau bisa mengendalikan kekuatan itu, atau kau hanya menunda saat kehampaan akan kembali?"
Guanyin mengamati aura yang mengelilingi Liu Yun. Energinya tidak stabil. Dia bisa runtuh kapan saja, tapi juga bisa berkembang jadi sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini. Suaranya penuh keraguan, tapi juga kekaguman. Liu Yun menutup mata sejenak, lalu menatap mereka bertiga. Aku tidak tahu jawabannya, tapi aku tahu satu hal. He Yun tidak hancur sepenuhnya. Aku bisa merasakannya, berbisik di dalam kepalaku. Jika aku tidak kuat, aku akan menjadi pintu untuknya kembali. Kata-kata itu membuat udara terasa berat. Lian Hua menggenggam erat tangan Liu Yun yang setengah transparan, meski jari-jarinya terasa seperti menyentuh bayangan. Kalau begitu, biarkan kami yang mengikatmu. Kau tidak akan jatuh sendirian. Kau adalah Liu Yun, bukan He Yun. Liu Yun menatap Lian Hua, lalu Yuanzi dan Guanyin. Senyumnya samar namun penuh keyakinan. Kalau begitu, mari kita menulis ulang takdir dunia ini. Aku mungkin hanya bayangan, tapi bayangan ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang bahkan kehampaan pun tak bisa menelan. Namun sebelum mereka bisa bernafas lega, retakan lain muncul di langit, jauh lebih besar, menyingkap pemandangan aneh. Sebuah galaksi yang tampak terbalik, berputar mundur. Dari sana, terdengar suara jutaan bisikan menggema bagaikan lautan jiwa. Yuanzi menggertakkan giginya. Sepertinya dunia tidak memberimu waktu untuk beristirahat, Liu Yun. Apapun itu, kita harus siap. Liu Yun menatap galaksi terbalik itu dengan mata abu-abunya, lalu mengepalkan tangannya yang setengah cahaya dan setengah bayangan. Kalau begitu, mari kita sambut panggilan dari bintang-bintang. Galaksi terbalik yang muncul di atas langit membuat seluruh dunia bergetar. Cahaya bintang-bintang di dalamnya bergerak melawan arah, seakan waktu di dalam sana tidak mengalir ke depan, melainkan mundur menuju asal mula. Setiap detiknya, bisikan jutaan suara terdengar lebih jelas, seperti seruan dari jiwa-jiwa purba yang terkubur di dalam ketiadaan. Liu Yun mendongak, matanya yang abu-abu berkilat tajam. Itu bukan sekadar galaksi, itu adalah lautan jiwa yang tak pernah bereinkarnasi. Mereka yang ditelan kehampaan kini berteriak agar dibebaskan. Lian Hua merasakan tubuhnya bergetar hebat. Bisikan itu menembus telinga, langsung menusuk ke dalam hati, membuat ingatannya bercampur aduk. Sekilas ia melihat dirinya hidup sebagai orang lain di masa lalu yang tak pernah ia alami. Apa ini? Kenapa aku merasa pernah hidup ribuan kali, padahal aku hanya Lian Hua? Guanyin mengernyit, tangannya merapat di dada sambil membentuk mudra pelindung. Hati-hati, itu bukan sekadar ilusi, itu adalah fragmen kehidupan para jiwa yang terjebak. Galaksi itu mencoba menanamkan kenangan mereka ke dalam tubuh kita. Yuanzi menahan desahan berat, wajahnya pucat. Kalau begitu, bukan hanya Liu Yun yang bisa terpengaruh. Kita semua bisa lenyap dan menjadi bagian dari mereka. Ia menghunus pedangnya, meski pedang itu bergetar seperti takut pada kekuatan di langit. Tiba-tiba, Liu Yun melangkah maju, tubuhnya berkilat setengah cahaya dan setengah bayangan. Tidak, mereka tidak ingin menghancurkan kita. Mereka ingin keluar. Aku bisa merasakan penderitaan mereka. Ratusan ribu jiwa yang ditelan He Yun di masa lalu, mereka masih ada, menunggu kesempatan untuk lahir kembali. Suara-suara itu semakin keras hingga membentuk kata-kata yang bisa dipahami. Bawa kami pulang, putar balik takdir, jadikan dunia baru tempat kami bernafas. Lian Hua menatap Liu Yun dengan ketakutan. Kalau kau menanggapi mereka, kau bisa kehilangan dirimu. Bagaimana jika mereka memaksamu menjadi wadah mereka? Liu Yun tersenyum tipis. Tatapan matanya jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Kalau aku tidak mendengarkan mereka, kehampaan akan semakin kuat. Karena kehampaan tumbuh dari putus asa jiwa-jiwa yang terlupakan. Jika aku bisa membawa sebagian dari mereka kembali, aku bisa melemahkan kehampaan dari dalam. Guanyin menarik napas dalam. Itu gila, kau bisa menjadi dewa reinkarnasi, atau kau bisa pecah menjadi jutaan jiwa dan kehilangan wujudmu. Namun sebelum ada yang bisa mencegah, galaksi itu memuntahkan pancaran cahaya hitam putih yang meluncur langsung ke arah Liu Yun. Tubuhnya bergetar hebat, cahaya dan bayangan di dalam dirinya menyatu, membentuk pusaran yang menyerap seruan jiwa-jiwa itu. Yuanzi berteriak, mencoba menahannya, tapi dorongan energi membuatnya terlempar jauh. Liu Yun, jangan lawan sendiri. Liu Yun menutup matanya,
mendengar bisikan jutaan jiwa di kepalanya. Wajahnya pucat, namun senyum samar tetap bertahan. Kalau ini jalan yang harus kulalui, aku akan menjadi jembatan, bukan untuk para dewa, bukan untuk kehampaan, tapi untuk mereka yang dilupakan. Saat ia mengucapkan itu, tubuhnya meledak dengan cahaya besar, membentuk siluet raksasa di langit. Siluet itu memiliki sayap bercahaya dari ribuan wajah samar, menangis dan tertawa dalam waktu yang sama. Lian Hua menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Itu bukan lagi manusia. Liu Yun, kau sedang berubah menjadi apa? Di langit, suara jutaan jiwa bergabung menjadi satu suara yang menggelegar. Dewi kehampaan tidak akan berkuasa lagi. Kami akan lahir kembali melalui satu tubuh, tubuh yang bernama Liu Yun. Guanyin menatap langit dengan wajah kaku. Kalau begitu, Liu Yun bukan hanya ancaman bagi kehampaan, tapi juga bagi dunia. Jika ia benar-benar menjadi wadah jutaan jiwa, apakah dunia ini sanggup menanggungnya? Namun Yuanzi menghunus pedangnya lagi, kali ini dengan mata berkilat penuh keyakinan. Dunia sanggup karena dia adalah Liu Yun, dan aku akan berdiri di sisinya, entah ia berubah menjadi manusia, dewa, atau bahkan bayangan dari segala sesuatu. Langit bergetar semakin keras. Galaksi terbalik itu runtuh perlahan, diserap ke dalam tubuh Liu Yun. Sementara sosok raksasa di langit menatap dunia dengan mata abu-abu bercahaya. Perubahan besar telah dimulai. Tubuh Liu Yun masih berdiri tegak di bawah langit yang kini kosong, setelah galaksi terbalik benar-benar lenyap di telan dirinya. Namun atmosfer di sekitar berubah drastis. Tanah bergetar seolah menolak kehadiran makhluk yang menampung jutaan jiwa. Udara dipenuhi bisikan samar. Suara-suara itu kini tak lagi teriak putus asa, melainkan berdesir seperti gelombang lautan yang mengikuti denyut napas Liu Yun. Lian Hua menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Liu Yun, kau masih dirimu sendiri? Liu Yun membuka matanya. Cahaya abu-abu berputar dalam irisnya, seakan ada tak terhingga dunia yang tercermin di dalam sana. Aku masih Liu Yun. Tapi aku juga ribuan Liu Yun lain. Suaranya terdengar bergema, seperti berbicara dalam banyak lapisan. Guanyin melangkah maju, wajahnya tegang. Kau berhasil menampung mereka, tapi itu bukan kemenangan. Jiwa-jiwa itu harus diarahkan. Kalau tidak, mereka akan menggerogoti kesadaranmu sedikit demi sedikit, sampai kau bukan lagi manusia. Seketika, udara membeku. Dari celah kehampaan yang masih tersisa, sesuatu merayap keluar. Bukan cahaya, bukan pula kegelapan murni, melainkan kabut yang berubah bentuk menjadi sosok. Bayangan raksasa dengan wajah kosong muncul, matanya dua lubang hitam dalam, menatap langsung ke arah Liu Yun. Yuanzi meraih pedangnya, urat di tangannya menegang. Apalagi itu? Guanyin menghela napas berat. Itu adalah konsekuensi. Setiap kali ada yang mencoba menentang kehampaan, ia melahirkan perwujudan untuk menjaga keseimbangannya. Itu penjaga kosong. Bayangan itu mengeluarkan suara rendah, bukan kata-kata, melainkan getaran yang menusuk hati. Dari tubuhnya, lahir ribuan bayangan kecil, merayap seperti serangga menuju tanah. Seketika, tanah yang mereka injak membusuk dan retak, menelan bebatuan menjadi debu. Lian Hua berteriak, itu bisa menghapus dunia ini sedikit demi sedikit. Liu Yun berdiri, aura abu-abu berputar di sekelilingnya. Jiwa-jiwa yang ia tampung bergema dalam suaranya. Kalau begitu, kita tak punya pilihan. Aku akan menahannya. Namun begitu ia melangkah, suara-suara di kepalanya berdesis. Biarkan kami bertarung. Biarkan kami membakar sisa hidup ini demi kebebasan. Liu Yun mengerutkan dahi, menekan kepalanya. Tidak, aku tidak akan mengorbankan kalian. Aku sudah berjanji akan membawa kalian kembali, bukan menjadikan kalian senjata sekali pakai. Penjaga kosong mengangkat tangannya yang sebesar gunung. Dari telapak tangannya, lubang kehampaan terbuka, menyedot udara, pohon, dan bahkan cahaya matahari ke dalamnya. Dunia seolah ditarik menuju kehancuran. Yuanzi melompat maju, pedangnya bersinar terang, berusaha menebas kabut itu. Namun setiap kali pedangnya menyentuh, bilahnya tergerogoti oleh kehampaan. Ia terpaksa mundur, napasnya berat. Tak bisa dipotong, ini bukan daging, bukan jiwa, tapi konsep ketiadaan itu sendiri. Guanyin menutup matanya, membentuk segel kuno dengan jari-jarinya.
Cahaya emas melingkari tubuhnya, mencoba menahan tarikan lubang kehampaan. Cepat, Liu Yun, hanya kekuatanmu yang bisa menutupnya. Kau satu-satunya jembatan antara jiwa dan dunia nyata. Liu Yun menatap tangannya, lalu ke arah Lian Hua yang menatap balik penuh ketakutan dan keyakinan. Kalau aku gagal, dunia ini akan lenyap bersamaku. Lian Hua menggenggam tangannya erat. Kalau kau jatuh, aku akan ikut jatuh, jadi jangan pernah bicara tentang gagal. Bisikan jiwa-jiwa semakin keras berbaur dengan denyut jantung Liu Yun. Ia mengangkat tangannya ke arah penjaga kosong. Aura abu-abu dan putih menyatu, membentuk pusaran besar. Seketika, suara jutaan jiwa bergema, menyatu dalam teriakan. Kami menolak dilenyapkan, kami akan lahir kembali. Ledakan cahaya dan bayangan meledak di langit. Dunia bergetar seakan pecah, dan dalam cahaya itu, tubuh penjaga kosong mulai retak, pecah menjadi serpihan yang beterbangan. Namun, dari serpihan itu muncul sesuatu yang lebih kecil, bentuk humanoid, berbalut kabut hitam, dengan mata abu-abu sama seperti Liu Yun. Guanyin membeku. Itu tidak mungkin. Penjaga kosong menyerap sebagian dari jiwa-jiwa yang kau bawa. Ia salinan dirimu. Liu Yun terdiam menatap sosok itu. Sosok itu tersenyum samar. Suaranya persis sama dengan Liu Yun. Aku adalah kau, tapi tanpa belenggu. Aku adalah Liu Yun yang sepenuhnya menjadi dewa kehampaan. Langit retak-retak seperti kaca pecah, dan di hadapan semua orang berdirilah sosok yang sama persis dengan Liu Yun. Hanya saja aura yang melingkupinya adalah kehampaan murni. Rambutnya berkibar, sebagian berwarna hitam, sebagian lagi abu-abu pekat, seolah terbuat dari bayangan yang tidak bisa disentuh. Matanya bersinar kelabu, dingin, dan menembus jiwa. Lian Hua mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Dia benar-benar sama seperti Liu Yun. Bahkan auranya, Yuanzi mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan. Tidak, bukan sama. Aura itu lebih murni, lebih ganas, seperti jurang yang tidak memiliki dasar. Sosok itu menatap Liu Yun, senyum tipis terukir di wajahnya. Aku adalah engkau, tanpa keraguan, tanpa beban. Kau menampung jutaan jiwa, tapi kau mengekang mereka dengan janji kosong. Aku membiarkan mereka bebas, dan itulah kekuatan sejati. Liu Yun merasakan getaran jiwa-jiwa di dalam dirinya. Ada sebagian yang bergetar, seolah ingin lari mengikuti bayangan itu. Ia menggertakkan giginya. Tidak, kalian sudah cukup lama ditelan oleh kehampaan. Aku tidak akan membiarkan kalian kehilangan bentuk sekali lagi. Guanyin menatap dua sosok yang berhadapan itu, suaranya rendah namun tajam. Ini ujian terakhir Liu Yun. Dirimu yang palsu adalah representasi kehampaan yang telah menempel pada jiwa-jiwa itu. Kalau kau kalah, semua jiwa akan berpaling darimu. Bayangan Liu Yun kosong mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya terbentuk pedang hitam dari asap yang berdenyut seolah hidup. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang pantas disebut tuan sejati dari jiwa-jiwa ini. Tanah bergetar ketika dua aura yang sama, kuatnya saling berhadapan. Lian Hua berteriak, berhati-hatilah Liu Yun. Dia tahu setiap gerakanmu, karena dia dirimu sendiri. Pertarungan pun dimulai. Liu Yun meluncur ke depan dengan tinju yang dilapisi pusaran abu-abu, menghantam Liu Yun kosong. Namun, bayangan itu dengan mudah menangkisnya menggunakan pedang hitamnya. Benturan keduanya menimbulkan gelombang energi yang merobek tanah dan langit di sekitar. Yuanzi berusaha mendekat untuk membantu, namun Guanyin menahannya dengan satu tangan. Jangan, pertarungan ini bukan sesuatu yang bisa dicampuri. Ini adalah duel jiwa. Kalau kita ikut campur, dunia bisa benar-benar hancur. Liu Yun kosong menebas cepat. Pedangnya memanjang menjadi cambuk bayangan. Liu Yun terhempas, darah menetes dari bibirnya. Jiwa-jiwa di dalam tubuhnya berteriak, beberapa suara terdengar putus asa. Dia benar, kami lebih kuat bersamanya. Liu Yun terhuyung, tapi ia mengepalkan tangan, berteriak di dalam dirinya. Kalian salah, bersamanya kalian hanya jadi abu. Denganku, kalian bisa punya masa depan. Teriakan itu mengguncang. Suara-suara yang hampir goyah kembali bergetar, sebagian menyalakan cahaya kecil di dalam pusaran abu-abu tubuhnya. Liu Yun kosong menatapnya dengan tatapan penuh ejekan. Masa depan? Dunia ini sendiri sudah retak, hancur, dan menuju kehampaan.
Apa gunanya masa depan bagi mereka? Apa gunanya harapan bagi jiwa-jiwa yang sudah mati? Liu Yun menahan rasa sakit, lalu menatap lurus ke bayangan dirinya. Kalau dunia ini hancur, aku akan membangun yang baru. Kalau harapan itu mati, aku akan menyalakan kembali. Kau hanyalah sisa dari kehampaan, sementara aku adalah kehendak hidup mereka. Cahaya abu-abu di sekeliling Liu Yun berubah. Kali ini bercampur dengan putih terang, seolah memaksa kehampaan tunduk pada kemauan. Jiwa-jiwa di dalam tubuhnya ikut berteriak, kali ini lebih lantang, bergema serentak. Kami memilih Liu Yun. Dengan dorongan itu, Liu Yun menyalurkan seluruh kekuatan jiwa ke tinjunya, lalu menghantam Liu Yun kosong. Tubuh bayangan itu bergetar, retakan muncul di wajahnya, namun ia malah tersenyum. Bagus, sangat bagus, tapi ini baru permulaan. Aku adalah kau yang tak terbatas. Kau bisa menghancurkan wujudku 1000 kali, tapi aku akan selalu kembali, karena kehampaan tidak pernah benar-benar hilang. Seketika tubuhnya meledak menjadi kabut hitam, lalu pecah menjadi ribuan bayangan kecil yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Guanyin membeku. Tidak, ia telah menyebar. Sekarang kehampaan itu ada di mana-mana. Liu Yun terengah, tubuhnya goyah, namun matanya tetap menyala dengan tekad. Kalau begitu, aku akan mengejarnya. Dimanapun ia bersembunyi, aku akan menutup setiap celah kehampaan sampai dunia ini bisa bernapas lagi. Lian Hua berlari menghampiri, menopangnya agar tidak jatuh. Kau sudah menantang sesuatu yang lebih besar dari langit, Liu Yun. Kau yakin bisa menanggungnya seorang diri? Liu Yun menatap ke langit yang retak, lalu menggenggam tangan Lian Hua. Aku tidak sendirian. Selama kalian ada, selama jiwa-jiwa ini percaya padaku, aku akan bertarung sampai akhir. Retakan langit belum sepenuhnya pulih. Dari celah-celah itu, bayangan hitam yang merupakan pecahan Liu Yun kosong terus merembes, merasuki makhluk hidup, benda mati, bahkan gunung dan sungai. Dalam semalam, banyak tempat berubah menjadi lautan kehampaan yang tak bisa dihuni. Di kaki gunung Zhenmu, Liu Yun berdiri dengan wajah tegang. Di hadapannya, hutan yang dulu hijau kini dipenuhi pepohonan hitam, dedaunan rapuh seperti abu, dan suara jeritan samar dari jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Yuanzi menghunus pedangnya, namun ketika ia mencoba menebas salah satu pohon, pedangnya justru bergetar hebat dan hampir patah. Ini bukan sekadar bayangan, ini dunia yang sedang ditelan dari dalam. Guanyin menutup matanya, kedua telinganya mendengar gema samar dari tanah. Liu Yun kosong tidak lagi hanya wujud, dia sudah menyusup ke dalam struktur dunia itu sendiri. Setiap langkah yang kita ambil berarti kita melawan kehampaan yang menjelma jadi kenyataan. Liu Yun mengepalkan tangannya. Kalau begitu, aku harus menutup setiap pecahannya sebelum ia menelan seluruh dunia. Lian Hua menatapnya dengan khawatir. Tapi jumlah pecahannya tak terhitung. Bagaimana kau bisa melawan semuanya? Liu Yun menghembuskan napas panjang. Dengan satu jiwa, aku tak bisa. Tapi dengan jutaan jiwa yang mempercayakannya padaku, kita bisa. Saat itu, pusaran abu-abu dalam tubuh Liu Yun menyala lagi. Jiwa-jiwa di dalamnya berbisik, "Tuan, arahkan kami. Kami ingin membantu." Liu Yun memejamkan mata, lalu membuka kedua tangannya. "Kalau begitu, pinjamkan aku mata kalian, telinga kalian, kekuatan kalian. Kita akan berburu pecahan itu bersama-sama." Seketika, tubuhnya dipenuhi cahaya. Dari kedua matanya, terlihat bayangan dunia yang terbelah. Titik-titik hitam menyebar bagaikan noda tinta di atas kertas putih. Liu Yun bisa merasakan di mana pecahan-pecahan itu berada. Di utara, di lembah Yulan, di selatan, di tepi laut Jinghai, di barat, bahkan sampai menembus ke kota manusia. Liu Yun bergumam, matanya penuh cahaya. Yuanzi menghela napas. "Jadi kau ingin mengejar mereka satu persatu. Itu perjalanan tanpa akhir." Guanyin justru tersenyum samar. "Bukan tanpa akhir. Kalau Liu Yun bisa menutup inti utama dari Liu Yun kosong, maka pecahan-pecahan itu akan kehilangan sumber dan lenyap." Liu Yun mengangguk. "Benar, aku bisa merasakan satu titik paling kuat di balik hutan ini. Itu pasti inti." Mereka pun melangkah. Hutan hitam terasa seperti jurang hidup. Pohon-pohon berbisik dengan suara jiwa yang tersiksa, ranting-ranting bergerak seperti tangan yang hendak mencengkeram. Namun setiap kali Liu Yun berjalan,
Cahaya dari tubuhnya membuat suara-suara itu mereda. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari dalam hutan muncul raksasa hitam tanpa wajah, tubuhnya terbuat dari akar dan bayangan. Suara dari dalamnya bergema. "Pergi! Dari sini, kalian bukan bagian dari kehampaan." Yuanzi langsung maju, menebas monster itu, namun serangan pedangnya hanya menembus asap dan bayangan. Lian Hua mencoba membakar dengan api spiritualnya, tapi api itu justru meredup. Liu Yun maju menatap makhluk itu dengan tenang. "Kau juga jiwa yang tertelan, bukan? Jangan biarkan kehampaan menjadikanmu boneka." Makhluk itu meraung, tubuhnya bergetar. Dari dalam tubuh hitamnya, samar terlihat wajah seorang pria tua yang menangis. Liu Yun segera mengangkat tangannya, memanggil cahaya abu-abu bercampur putih. "Aku akan bebaskanmu." Ia menghantamkan tinjunya ke dada makhluk itu. Cahaya menyebar, bayangan hitam meledak, dan sosok pria tua berlutut di tanah dengan wajah lega sebelum perlahan berubah menjadi cahaya dan lenyap. Namun dari kabut yang pecah, terdengar suara Liu Yun kosong yang bergema di seluruh hutan. "Liu Yun, untuk setiap jiwa yang kau selamatkan, 1000 lainnya akan aku telan. Bisakah kau mengejarku selamanya?" Liu Yun menggertakkan giginya, lalu menjawab lantang. "Kalau perlu, aku akan mengejarmu sampai akhir waktu. Selama 1 jiwa saja ingin hidup, aku tak akan berhenti." Suara itu hanya tertawa, lalu lenyap. Guanyin menatap Liu Yun dengan tatapan dalam. "Perjalanan ini akan lebih berat daripada yang bisa kau bayangkan. Kau bukan hanya melawan musuh, tapi juga melawan keterbatasan waktu dan ruang. Apakah kau siap?" Liu Yun menatap ke langit yang retak, genggamannya semakin erat. "Aku sudah memilih jalanku. Kehampaan ini boleh tersebar ke seluruh penjuru, tapi aku akan menutupnya, meski harus hancur di prosesnya." Lian Hua berdiri di sampingnya, wajahnya penuh tekad. "Kalau begitu, aku ikut. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu." Yuanzi mengangkat pedangnya. "Aku juga." Guanyin menghela napas panjang, lalu tersenyum samar. "Kalau begitu, mari kita mulai perburuan terhadap kehampaan." Dan dengan itu, mereka melangkah lebih dalam ke hutan hitam, menuju inti pertama dari Liu Yun kosong. Kabut hitam semakin tebal ketika Liu Yun dan rombongannya menembus hutan. Udara terasa berat, seperti ada ribuan tangan tak kasat mata yang mencoba menahan mereka. Pohon-pohon bergoyang meski tak ada angin, dan tanah berdenyut seperti jantung yang berdetak. "Aku bisa merasakan inti itu di depan," gumam Liu Yun, matanya berkilat seakan menembus kabut. Mereka tiba di sebuah lapangan luas yang dipenuhi kristal hitam menjulang, masing-masing berdenyut dengan cahaya kelam. Di tengahnya berdiri sebuah singgasana batu yang retak, dan di atasnya duduk sosok yang menyerupai manusia. Sosok itu berambut panjang hitam seperti arus tinta, wajahnya pucat tanpa ekspresi, dan matanya kosong tanpa pupil. Namun ketika menatap Liu Yun, kilatan samar muncul seolah-olah ia mengenali. "Siapa itu?" bisik Lian Hua, suaranya bergetar. Guanyin menutup matanya, mendengarkan gema roh yang bergetar dari tanah. Itu wujud awal dari Liu Yun kosong. Bukan hanya pecahan, itu inti pertamanya, lahir dari jiwa manusia yang menolak dunia. Sosok itu bangkit, gerakannya kaku, namun auranya begitu kuat hingga tanah retak. Ia menatap Liu Yun dan berkata dengan suara serak, "Mengapa wajahmu mirip denganku?" Liu Yun tertegun. Untuk pertama kalinya, hatinya bergetar bukan karena takut, melainkan karena sebuah keterkaitan yang tak ia mengerti. Yuanzi menggenggam pedangnya. "Apakah itu mungkin? Inti pertama berasal dari dirimu sendiri?" Liu Yun menggeleng pelan, namun tatapannya tetap pada sosok itu. "Tidak, tapi aku bisa merasakan sesuatu. Dia adalah jiwa yang pernah hidup, yang memilih menolak segalanya, lalu menjadi cikal bakal kehampaan." Sosok itu turun dari singgasana. Setiap langkahnya meninggalkan bekas retakan hitam yang menyebar. Ia mengangkat tangannya, dan dari kabut muncul ribuan bayangan mirip tentara yang terbentuk dari kehampaan. Lian Hua segera melepaskan api spiritualnya. Yuanzi menebas dengan pedang. Guanyin menyalakan mantra pelindung. Pertempuran pun pecah. Bayangan-bayangan itu menyerang dengan kecepatan kilat, tak punya rasa sakit, dan setiap kali dihancurkan, mereka kembali menyatu. Liu Yun tahu musuh sebenarnya bukan pasukan bayangan itu, melainkan inti yang berdiri di hadapannya. Ia maju,
tinjunya menyala dengan cahaya abu-abu keperakan. Kalau kau lahir dari penolakan dunia, maka biarkan aku buktikan kenapa dunia ini layak diperjuangkan. Sosok itu mengangkat tangannya, menangkis pukulan Liu Yun dengan mudah. Benturan keduanya memekakkan telinga, hingga kristal-kristal hitam di sekeliling hancur berkeping. Namun pada saat itu, Liu Yun melihat sesuatu. Di balik kekosongan mata sosok itu ada kilatan samar, seperti jiwa manusia yang masih tersisa. Dia belum sepenuhnya lenyap, gumam Liu Yun. Guanyin berteriak dari belakang. Kalau begitu, jangan hancurkan dia sepenuhnya. Cari jalan untuk membebaskan jiwa yang terperangkap di dalamnya. Liu Yun mengangguk lalu menyalurkan jiwa-jiwa dalam tubuhnya. Cahaya abu-abu muncul, ribuan suara berbisik. Biarkan kami masuk, biarkan kami berbicara padanya. Liu Yun menghantam dada sosok itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuka celah bagi cahaya jiwa-jiwa masuk. Sosok itu meraung, tubuhnya bergetar hebat. Dari dalam terdengar suara lirih, "Aku, siapa? Aku, dulu." Lian Hua menatap dengan mata berkaca. Dia masih ingat dirinya sendiri. Tetapi justru saat cahaya itu mulai menembus, kabut hitam di langit berputar semakin ganas. Suara Liu Yun kosong menggema, kali ini jauh lebih jelas. "Jangan coba-coba mengambil bagianku. Itu adalah diriku yang pertama, dan aku tidak akan membiarkanmu merebutnya." Hutan bergetar, langit retak lebih lebar, dan pecahan kehampaan mulai turun bagaikan hujan. Yuanzi berteriak, "Liu Yun, cepat! Kalau kau tak berhasil menstabilkan inti itu sekarang, dunia di sekitarnya akan runtuh." Liu Yun mengepalkan tangannya lebih erat, cahaya dari tubuhnya semakin menyilaukan. "Kalau begitu, aku akan menghadapinya meski harus mengikat jiwaku dengannya." Cahaya abu-abu dari tubuh Liu Yun membubung, menembus kabut hitam yang menelan hutan. Suara ribuan jiwa bergaung bersama, menyatukan doa dan teriakan dalam satu aliran energi yang menusuk langit. Sosok inti pertama itu bergetar keras, wajahnya yang kosong perlahan merekah, retak, seakan dua kepribadian bertarung dalam satu tubuh. Suara lirih terdengar dari mulutnya. Aku dulu, seorang manusia. Tapi siapa?" Liu Yun maju selangkah, matanya berkilau mantap. "Kalau kau memang bagian dari kehampaan, biarkan aku berbagi ingatan. Kau tak perlu lenyap, kau hanya perlu diingat kembali sebagai dirimu sendiri." Ia menempelkan telapak tangannya ke dada sosok itu. Seketika, arus jiwa mengalir deras, menautkan roh mereka. Cahaya dan kegelapan saling melilit, menimbulkan suara bergemuruh seperti dua lautan yang bertabrakan. Guanyin berteriak, "Liu Yun, hati-hati. Kalau kau terlalu dalam, kau bisa ikut larut dalam kehampaan." Yuanzi menghunus pedangnya, menebas bayangan yang semakin buas. "Kita harus lindungi dia. Kalau tidak, dia akan kehilangan dirinya sendiri." Lian Hua menyalakan api spiritualnya, menciptakan lingkaran perlindungan di sekitar Liu Yun dan inti pertama. Hutan berguncang, langit terbelah, tapi mereka bertiga berdiri sebagai perisai terakhir. Di dalam ikatan jiwa, Liu Yun mendapati dirinya berdiri di padang kosong, tanpa warna, tanpa batas. Di hadapannya, sosok inti pertama berdiri, kini wajahnya setengah manusia, setengah retakan kehampaan. "Aku adalah ketiadaan. Aku diciptakan dari penolakan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan sesuatu yang sudah hilang," bisiknya. Liu Yun menggeleng. "Kalau kau benar-benar hilang, kenapa kau masih bisa bicara padaku? Kau masih ada, karena bagian dari jiwamu menolak untuk dilupakan." Sosok itu menunduk, tangan gemetar. Kilatan ingatan muncul, seorang pemuda sederhana yang menatap langit, dikelilingi reruntuhan, hatinya penuh keputusasaan. Ia berteriak, "Kenapa dunia ini begitu kejam? Kalau begini, lebih baik semuanya lenyap." Dan dari jeritan itu, lahirlah inti kehampaan. Liu Yun melihatnya, lalu maju mendekat. "Aku tahu rasa putus asa itu. Aku juga pernah merasakannya. Tapi kau salah, dunia tidak hanya kejam, dunia juga memberi kita orang-orang yang tak ternilai. Kau hanya butuh satu alasan untuk bertahan." Sosok itu terdiam, matanya bergetar. Retakan di tubuhnya menyala, seakan ada cahaya kecil yang berusaha keluar. Namun tiba-tiba, suara Liu Yun kosong yang asli menggema, begitu kuat hingga ruang jiwa itu bergetar pecah. "Berhenti, itu milikku.
Kau tidak boleh mengingat, kembalilah pada kehampaan. Gelombang hitam menerjang, mencoba menelan inti pertama kembali. Liu Yun mengangkat tangannya, menahan badai itu dengan tubuhnya sendiri. Kalau begitu, aku akan jadi jembatan. Kau tak akan hilang, dan kau tak akan ditelan lagi. Aku akan mengikatmu denganku. Cahaya abu-abu dari Liu Yun meledak, menghubungkan dirinya dengan inti pertama. Bayangan kehampaan menjerit, berusaha merobek ikatan itu, tapi semakin keras ia melawan, semakin kuat cahaya yang muncul dari Liu Yun. Akhirnya, sosok inti pertama menatap Liu Yun, lalu tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Kalau begitu, izinkan aku menjadi bagian darimu. Tubuhnya pecah menjadi serpihan cahaya, menyatu ke dalam dada Liu Yun. Ledakan energi mengguncang hutan, kabut hitam tersibak dan ribuan bayangan lenyap seketika. Guanyin, Yuanji, dan Lian Hua menatap takjub ketika Liu Yun berdiri di tengah lapangan kosong, tubuhnya berkilau cahaya, abu-abu bercampur hitam. Liu Yun membuka matanya perlahan, ada ketenangan baru di wajahnya, tapi juga beban yang lebih berat. Aku berhasil, tapi dia sekarang adalah bagian dariku. Dan itu berarti aku juga membawa setengah kehampaan di dalam tubuhku. Guanyin mendekat, menatap dengan penuh khawatir. Kalau begitu, mulai sekarang, kau bukan hanya manusia biasa. Kau adalah jembatan antara dunia dan kehampaan. Lian Hua menggenggam tangan Liu Yun erat. Apapun yang terjadi, kami akan tetap bersamamu. Yuanji mengangguk, meski wajahnya muram. Tapi ini baru awal. Kalau Liu Yun kosong asli tahu, kau berhasil mengikat inti pertamanya, dia pasti akan turun sendiri. Liu Yun menghela napas panjang, lalu menatap langit yang retaknya perlahan menutup. Kalau begitu, biarkan dia datang. Aku tidak akan lari lagi.